Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Sanudin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi, yang dimana ini salah satu bentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran daring dengan dosen pengampu Bapak Cecep Nuryadin SPD MPD. Baik, langsung aja ke materinya. Yang pertama, di sini ada pengertian puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan, atau pengalaman penyair melalui bahasa yang indah, padat, makna, dan sempur. Nah, di sini kalian bisa meluangkan pikiran, perasaan, atau pengalaman kalian melalui puisi yang kalian ciptakan dengan mengutamakan keindahan kata, irama, rima, serta susunan lirik dan bait untuk membangkitkan emosi dan imajinasi pembaca. Nah, di sini juga puisi itu dibarengi oleh kata-kata yang indah, yang enak untuk dibaca oleh pembaca. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri utama puisi. Yang pertama adalah bentuk bait dan baris. Ditulis dalam bait-bait yang tersusun dan baris-baris atau larik, bukan paragraf seperti prosa. Nah, di sini ciri-ciri puisi itu ya ditulisnya per bait, bukan paragraf. Yang kedua, bahasa kiasan atau konotatif, menggunakan kata-kata indah, padat, dan bermakna kiasan. Nah, seperti yang tadi pengertiannya, di sini juga ciri-ciri utama dari puisi itu yaitu menggunakan kata-kata yang indah, padat, dan bermakna. Yang ketiga ada irama dan rima, yang dimana memiliki pola bunyi yang khas, pengulangan bunyi, dan tinggi rendahnya bunyi yang teratur. Yang dimana puisi itu dalamnya ada pengulangan bunyi, ada tinggi dan rendahnya bunyi secara teratur. Yang keempat ada padat dan efisien, mampu memadatkan banyak makna dan emosi dalam kata-kata yang terbatas. Nah, dimana dalam satu puisi itu memiliki banyak makna dalam setiap baitnya atau emosi yang diluangkan oleh penulis. Yang kelima adalah majas. Seringkali dominan menggunakan majas untuk memperkaya makna dan gambaran. Nah, di sini majas itu yaitu untuk memperkaya bait atau makna yang ingin diluangkan oleh penulis. Yang keenam adalah fokus dan pada perasaan. Ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang imajinatif. Yang dimana di sini penulis atau penyair bisa mengungkapkan pikiran, perasaannya melalui puisi yang ingin dibuatnya. Yang ketujuh ada tipografi atau tata letak. Bentuk penulisan misalnya juga diperhatikan berbeda dengan bahasa, yaitu penulisannya tuh harus rapi, terus tersusun, tidak boleh sembarangan. Yang kedelapan amanat atau pesan, mengandung pesan atau amanat yang ingin disampaikan penyair. Nah, dalam sini puisi juga memiliki pesan atau amanat yang ingin disampaikan penyair, yang dimana setiap puisi yang diciptakan oleh penyair itu pasti memiliki makna yang mendalam atau pesan yang dibarengi dalam puisi tersebut. Selanjutnya, di sini ada ciri khusus puisi lama. Nah, sebelum ke materinya, puisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada puisi lama dan yang kedua ada puisi baru. Puisi lama itu terikat aturan jumlah baris, suku kata, dan rima. Misalnya di sini ada pantun, syair, dan memakai bahasa lebih kaku dan ungkapan khasnya tetap. Yang kedua itu puisi baru, lebih bebas, tidak terikat aturan ketat seperti puisi lama, gaya bahasa lebih dinamis dan variatif. Selanjutnya, nah di sini ada contoh puisi lama. Yang pertama ada pantun, yang dimana ada 4 baris sajak, ada AB, sampiran, dan isi. Yang kedua ada syair, 4 baris per bait, sajak A, isi cerita.
Dan yang ketiga adalah gurindam. 2 baris per bait, isi sebab dan akibat. Nah, yang keempat adalah mantra. Ujaran ritualistik punya efek magis. Yang kelima karmina, pantun kilat 2 baris. Yang keenam talibun, pantun genap 6, 8 atau 10 baris. Yang ketujuh ada seloka, pantun berkait. Selanjutnya ada contoh puisi baru. Yang pertama ada puisi lirik, ungkapan perasaan pribadi, yang dimana penulis atau penyair bisa mengungkapkan perasaan pribadinya melalui puisi yang ingin dibuat. Yang kedua ada ode, pujian mendalam, dan yang ketiga ada elegi, ungkapan duka atau kesedihan. Nah, di sini jika kalian ingin mengungkapkan perasaan kayak duka, kesedihan, nah termasuknya ke dalam puisi baru yang elegi. Yang keempat adalah himne, pujian suci untuk Tuhan atau pahlawan. Nah, di sini juga kan di zaman sekarang banyak puisi yang tentang pahlawan. Nah, itu termasuk puisi baru, jenisnya adalah himne. Nah, yang kelima adalah romansa, kisah cinta kasih, yang dimana kita bisa meluangkan cinta atau kasih kita dalam satu puisi. Nah, itu termasuknya puisi baru jenis romansa. Yang keenam ada epigram, ajaran atau nasihat hidup. Nah, itu juga sama, itu tuh termasuk puisi yang dimana puisinya itu bisa dibilang lebih ke nasihat atau amanat lah gitu. Yang ketujuh adalah puisi naratif, menceritakan suatu kisah atau peristiwa. Yang kedelapan balada, cerita kepahlawanan. Materi selanjutnya yaitu cara membaca puisi. Nah, di sini ada poin-poin penting yang dimana cara membaca puisi itu ada aturannya juga yang harus kita laksanakan atau lakukan. Nah, di sini pertama, cara membaca puisi yang baik meliputi pemahaman mendalam, interpretasi makna, teknik vokal yang jelas, artikulasi, intonasi, tekanan, ekspresi, dan bahasa tubuh yang mendukung, serta penghayatan penuh seolah menjadi penyairnya agar pesan puisi tersampaikan dengan kuat dan menyentuh pendengar. Nah, di sini sebelum kita membaca puisi, kita itu harus memahami makna mendalam dalam puisi tersebut. Nah, teknik vokalnya kita itu pas membaca puisi harus jelas, artikulasinya, intonasinya, tekanannya. Selanjutnya, ekspresi. Nah, ekspresi kita itu harus menyesuaikan dengan tema puisi yang kita bawakan. Kalau misalnya puisinya tentang sedih, mungkin ekspresinya juga harus mengikuti puisi tersebut atau ikut sedih. Nah, dan bahasa tubuh atau gestur yang mendukung. Tak lupa dari wajah, kita selanjutnya ke bahasa tubuh. Bahasa tubuh di sini yaitu kita mendalami puisi tersebut dengan tubuh yang mendukung, seperti misalnya sungai-sungai kita mengibaratkan itu tuh adalah aliran dengan gestur tangan seperti apa, seperti itu. Nah, dari semua itu kenapa harus ada? Karena kita itu harus memiliki penghayatan yang seolah-olah kita itu sebagai penyairnya atau sebagai pembuat puisi tersebut. Makanya membaca puisi itu tidak hanya seolah-olah membaca secara langsung, tetapi ada juga teknik dan ekspresinya. Selanjutnya, nah di sini adalah tekniknya. Yang pertama, persiapan memahami puisi. Jadi sebelum membacakan puisi, kita itu harus memahami puisinya tentang apa. Terus baca secara berulang kali. Terus pahami makna keseluruhan puisi yang akan kita bacakan. Terus yang kedua, interpretasi, yaitu coba rasakan emosi dan pesan penyairnya seolah-olah Anda yang menulisnya. Nah, kita mengibaratkan
membacakan puisi, salah satu puisi itu kita masuk ke dalamnya. Jadi seolah-olah kita yang menciptakan puisi tersebut. Yang kedua ada teknik vokal suara yang tadi telah dijelaskan, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan jangan terburu-buru. Nah, untuk membaca puisi jangan terburu-buru, tapi ikuti intonasinya, terus bait per baitnya. Nah, yang selanjutnya adalah jeda. Berhenti hanya pada tanda baca, bukan di akhir setiap baris. Nah, jadi di sini itu membaca puisi itu harus ada jedanya dulu, gak bisa langsung gitu. Selanjutnya ada pernapasan. Jadi membaca puisi juga kita harus perlu mengatur napas kita agar suaranya bisa stabil dan tidak habis di tengah-tengah pas kita membaca puisi. Nah, yang selanjutnya adalah diksi. Pilih kata yang tepat sesuai puisi, kuat, lantang, dan lembut. Nah, jadi di sini kita memilih kata yang dimana kalau misalnya dalam bait puisi ternyata ada kata-kata yang misalnya tuh harus lantang. Nah, kita juga harus membacanya harus lantang. Terus dalam puisi itu harus membacanya tuh lembut. Nah, kita juga harus menyesuaikan suara kita juga harus lembut gitu. Selanjutnya penampilan, ekspresi, dan bahasa tubuh. Nah, yang tadi dijelaskan ekspresi wajah, mimik wajah kita, kayak raut wajah dengan suasana puisi, misalnya sedih. Nah, muka wajah kita juga harus mengikuti. Terus gembira, kalau misalnya puisinya gembira, kita juga harus gembira gitu. Dan marah selanjutnya, gestur tubuh, gunakan gerak tangan atau tubuh secukupnya agar tidak kaku dan menyatu dengan puisi. Nah, yang tadi dijelaskan juga, gerakan tubuh itu sangat penting dalam membaca puisi. Kenapa? Karena biar kita itu membaca puisi itu tidak diam aja dan tidak kaku dilihatnya. Jadi kita tuh harus menggerakkan tubuh sesuai puisi yang kita mau bacakan. Selanjutnya, kontak mata. Buat kontak mata dengan audiens, membangun koneksi emosional. Nah, pas kita membacakan puisi itu kita harus connect juga sama penonton gitu, audiens yang biar kita itu membangun koneksi emosional. Jadi koneksi emosional tuh di mana puisi tersebut kalau misalnya kita sedih, nah kita juga harus mengekspresikan kesedihan kita kepada audiens, biar audiens juga merasakan apa yang puisi kita bacakan gitu. Yang selanjutnya ketenangan, tampil tenang dan rileks, jangan tunjukkan kegugupan. Nah, saat membaca puisi kita juga perlu ketenangan dan juga rileks. Karena kalau misalnya kita tidak bisa tenang dan rileks, nanti membaca puisi pun tidak akan enak lah untuk dibawakannya, dan juga pasti kelihatannya kita tuh gugup bahwa membacakan puisi yang kita ingin baca. Yang selanjutnya, santai dan alami, bacalah seperti sedang bercerita, jangan terlalu dramatis seperti teater, biarkan kata-kata berbicara. Nah, di sini kita tuh membaca puisi itu sedang kayak seolah-olah kita tuh berdongeng. Nah, tapi membaca puisi itu jangan terlalu dramatis juga, kita seperti teater. Nah, selanjutnya membaca dengan pensil, tandai kata penting saat latihan. Nah, sebelum kita saat latihan itu kita tandai bait mana yang seolah-olah kita itu sulit menyebutkannya. Nah, di situ bisa jadi faktor utama kita mendalami puisi tersebut. Jadi latihan yang kita harus fokuskan itu yang kita sulit untuk diucapkan. Nah, selanjutnya yang terakhir, tenang tapi tidak diam, jaga sikap tenang namun tetap ekspresif dan tidak kaku. Nah, seperti yang tadi ya, gestur tubuh kita harus tetap tenang, terlihat ekspresif dan tidak kaku supaya
penghayatan puisinya pun bisa kerasa seperti itu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.